Bab 1066. Luo Yao tersipu sampai ekstrim ketika dia mendengar bahwa ayahnya berencana untuk menyerahkannya kepada orang asing dalam sekejap mata. Kecantikan mencintai pahlawan. Dia lebih memuja Ye Jitian untuk kekuatan, tetapi jika dia ingin mengatakan dia menyukainya, dia pasti tidak sekuat yang dia rasakan untuk Chen Ye di awal. Namun, dibandingkan dengan keluarga Cui, Ye Jitian jauh lebih baik. Jika Anda tidak dapat memilih kebahagiaan Anda sendiri, Ye Jitian tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Dia melihat Chen Ye mengenakan topeng dengan mata berkedip-kedip, menunggu jawaban yang terakhir. Tetapi pada saat ini, Chen Ye agak ironis, dia tidak pernah berharap Luo Wuya mengambil keputusan. Dia melirik Luo Yao, dan mata Luo Yao dengan cepat menghindar. Bagi Chen Ye, Luo Yao tentu saja adalah kecantikan virtual Kunlun dan mengendalikan Dandao, tetapi dia hanya memperlakukan Luo Yao sebagai teman. Dia berterima kasih kepada Luo Yao karena berdiri tanpa ragu-ragu ketika dia dalam bahaya, semua ini hanya untuk membalas. Adapun kontrak pernikahan, secara alami tidak mungkin bagi Chen Ye untuk menerimanya sekarang. Jadi, Chen Ye berkata langsung keluarga saya berasal, maafkan saya. Adapun kamu menikah, aku punya terlalu banyak musuh sekarang, yang hanya akan merugikan Dolo Yao. Selain itu, aku sudah terbiasa sendiri, dan aku harap kamu akan mengerti. Kalimat ini tidak menyakiti Luo Yao, tetapi secara tidak langsung menolak. Mendengar ini, Luo Wuya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Adapun Luo Yao, meskipun dia tidak ingin terjadi apa-apa dengan Ye Jitian, hasilnya masih sedikit mengecewakannya. Luo Wuya tidak ingin menyerahkan Ye Jitian di depannya, tepat ketika dia akan berbicara, dia diinterupsi oleh Luo Yao. Ayah, apa yang dikatakan Tuan Ye juga masuk akal, mari kita hentikan masalah ini, saya harap ayahku bisa membiarkanku memilih pernikahanmu sendiri. Nada bicara Luo Yao agak keras, menurutnya, dia tidak ingin menjadi alat bagi keluarga Luo untuk berdagang sama sekali. Luo Wuya tidak menyangka putrinya akan membantahnya sama sekali, wajahnya sedikit tidak senang, dan dia berkata dengan dingin, Luo Yao, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu masih memikirkannya? Chen Ye itu. Chen Ye memang sangat kuat dan berbakat, tetapi kamu tahu pertaruhan antara dia dan Tuan Jingsui. Di hadapan Tuan Jingsui, tidak peduli seberapa berbakatnya dia pasti akan mati. Aku menyarankan kamu untuk menyerah. Di mata Luo Wuya, Chen Ye awalnya adalah objek kemelekatannya. Dia bahkan menyesali sikap aslinya. Tapi sekarang, ketika dia melihat keberadaan Ye Jitian, dia tahu bagaimana memilih. Ye Qilian ini 100 kali lebih penting daripada Chen Ye. Tidak peduli seberapa kuat Chen Ye, dia tidak akan bisa melintasi ranah kaisar dalam 100 tahun. Dan Ye Jitian di depannya ini sangat mungkin untuk mencapai puncak keberadaan virtual Kunlun. Keluarga Luo harus memperjuangkannya dengan segala cara. Ketika Luo Yao mendengar tekad ayahnya tentang hidup dan mati Chen Ye, matanya penuh amarah, dan dia membantah ayah, jangan lupa. Apa yang Chen Ye duduk di kota Dangsu? Jika tidak ada Chen Ye, lakukan kamu pikir kamu masih memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Orang-orang sepertimu yang cenderung meradang dan kuat suatu hari akan mengubur seluruh keluarga Luo. Bajingan. Wajah Luo Wuya benar-benar ditarik ke bawah, dan dia mengulurkan tangannya dan menamparkan Luo Yao. Telapak angin meledak, dan sepertinya akan menyentuh Luo Yao, tetapi gelombang udara yang tak terlihat menghalangi segalanya. Chen Ye mengenakan topeng sudah berdiri di depan Luo Yao. Kalian berdua tidak perlu bicara lagi. Chen Ye melirik semua orang yang hadir dan berkata, orang ini Chen Ye, dia adalah adik laki-laki saya, dan akan segera datang ke kota Dangsu. Apa? Ekspresi Luo Wuya langsung berubah membatu. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia bahkan berkata dengan suara gemetar, Tuan Ye, tidak mungkin. Anak laki-laki itu Chen Ye memiliki keterampilan yang sangat buruk. Dia hanya memasuki alam suci pada awalnya, bagaimana dia bisa menjadi adik laki-lakimu? Tapi mata Luo Yao berbinar, dan buru-buru bertanya, Tuan Ye, apakah Anda mengatakan Chen Ye adalah adik laki-laki Anda? Apakah ini benar? Ya. Chen Ye terus memantapkan dirinya, dan menganggukkan kepalanya berpura-pura tinggi. Luo Wuya menyesal dan berkata, jadi. Menyesali. Saya menyesal bahwa saya tidak tahu identitas Chen Ye di awal, dan saya tidak tahu bahwa Chen Ye memiliki saudara senior yang kuat seperti Ye Jitian. Seorang master yang bisa mengajar orang yang kuat seperti Ye Jitian pasti luar biasa, dan dia bahkan mungkin dari generasi yang sama dengan Han Yun. Mengapa dia tidak menahan Chen Ye sejak awal? Lebih baik tetap sebagai menantu. Mengapa? Luo Wuya selesai menyesali, ekspresinya pulih, dan dia berkata, sebenarnya, saudara laki-laki dan perempuan itu sama. Saya pikir Yao saya, dengan saudara laki-laki junior Anda, juga sangat baik. Saya tidak tahu, di mana Chen Ye pergi. Dia bilang dia akan datang ke kota Dangsu dalam 2 hari.
Sepertinya di sini untuk konferensi dan Dao, untuk menemukan beberapa ramuan obat untuk menembus dunia. Chen Ye terus berpura-pura dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak alkemis yang akan berpartisipasi dalam konferensi alkimia ini. Konferensi Pil Dao. Luo Wuya tertegun sejenak, dan kemudian menjelaskan, awalnya diadakan dalam 10 tahun. Tapi saya tidak tahu mengapa Xingtian dan Zun bergabung dengan beberapa dan Zun tertua Kunlun untuk mendesak keluarga Cui dan lainnya keluarga bersama. Adakan konferensi dan Dao terlebih dahulu. Ling Yi dan Zun dan Baiwu dan Zun yang tersisa, serta keluarga Luo kami, tidak punya pilihan selain setuju. Selain Spirit One Pil Venerable dan Xingtian Pil Venerable dari Pagoda of Pills, Kunlun Su juga memiliki beberapa Pil Venerables. 3 keluarga besar dan 3 alkemis meluncurkan konferensi alkimia pada saat yang sama. 2 keluarga besar kami yang tersisa dan 2 dan Zun, karena pemilihan kandidat, hanya bisa setuju. Saya tidak tahu mengapa saya selalu merasa ada konspirasi di Xingtian dan Zun untuk menahannya lebih cepat dari jadwal. Konferensi alkimia asli adalah acara besar untuk memilih alkemis utama. Pada saat yang sama, 5 alkemis akan turun dari panggung secara langsung untuk memperbaiki pil Bailing kuno, yang akan digunakan untuk memberi penghargaan kepada alkemis termuda dan 2 keluarga. Dalam kompetisi alkemis muda, orang yang akhirnya memenangkan hadiah pertama akan mendapatkan 2 pil Bailing kuno. Pil Bailing kuno, diambil di bawah ranah Raja Virtual, 1 sudah cukup untuk menembus ranah besar, dan 1 di atas ranah Daoyuan dapat meningkatkan ranah kecil. Oleh karena itu, pil Bailing kuno sangat berharga, dan semua bahan dibuat oleh 5 keluarga, 5 dan Zun akan menyediakannya bersama. 10 kekuatan menyediakan bahan obat. Chen Ye bertanya, mengapa ada begitu banyak kekuatan yang menyatukan mereka? Luo Wuya tersenyum sedikit dan menjelaskan karena 5 Bailing Pil kuno disempurnakan pada satu waktu, kecuali 2 alkemis muda yang mendapatkan 2 dari 3 lainnya akan diberikan untuk 2 keluarga lainnya di 5 keluarga besar. Adapun yang terakhir, terserah pada Pil Venerables untuk melihat suasana hati mereka dan menghadiahi mereka kepada siapapun. Setelah Luo Wuya selesai menjelaskan, Chen Ye mengerti apa yang sedang terjadi. Seluruh konferensi alkimia bukan hanya kompetisi untuk alkemis muda, tetapi juga kompetisi antara keluarga besar, dan bahkan kompetisi antara 5 alkemis utama. Keluarga terdekat dan alkemis bisa mendapatkan pil Bailing kuno untuk menerobos dunia. Bab 1067. Dalam kompetisi 5 pil utama, orang terkuat dapat memutuskan nasib dari pil Bailing kuno yang tersisa. Pil Bailing kuno sangat berharga bagi siapapun, terutama mereka yang berada di bawah Kaisar Zun Realm. Karena kecuali untuk jenius muda yang tak tertandingi, sangat sulit bagi pembangkit tenaga listrik ranah Daoyuan lainnya untuk meningkatkan ke ranah. Banyak orang sering maju ke ranah Daoyuan lebih awal, tetapi butuh 100 tahun, atau bahkan 2 atau 300 tahun untuk maju ke yang pertama. Lantai. Mengolah Dao sendiri di alam Taoyuan terlalu menuntut untuk dipahami, dan promosi terlalu sulit. Namun, Bailing dan kuno dapat meningkatkan Dao mereka sendiri sesegera mungkin, sehingga pembangkit tenaga listrik alam sumber Dao dapat mengambil langkah maju. Apalagi jika Anda melihat orang-orang di perjamuan keluarga Luo, ada sekitar 30 orang di alam Daoyuan, dan kebanyakan dari mereka adalah orang tua yang jahat, mereka telah terjebak di alam Daoyuan selama bertahun-tahun dan sulit untuk maju. Dan kemudian Anda dapat mengetahui betapa berharganya Bailing Pil kuno di sini. Adapun Chen Ye, Huang Zantian dan lain-lain, mereka benar-benar cerdas, dan mereka hampir mengabaikan masalah menyempurnakan Dao. Tetapi orang-orang seperti itu, untuk populasi Kunlun yang sangat besar, hanya sekitar selusin setiap 100 tahun. Adik laki-lakiku, aku berniat untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil obat. Saya tahu bahwa bakatnya untuk alkimia sangat kuat, jadi Patriark Lauro akan membantu 1 atau 2. Chen Ye menjelaskan dengan tertib. Segera, dia makan dengan semua orang. Semua jenis makanan lezat dari gunung dan laut, abalon, ginseng, perut bersayap, del. Tersebar di seluruh ruangan, dan ada hidangan dingin yang terbuat dari ramuan yang lebih berharga. Ini adalah hidangan yang berharga. Setiap dingin hidangan adalah dibuat dengan ratusan tahun ramuan sebagai bahan baku. Di sini, di keluarga Luo, mengadakan perjamuan, berbahagialah. Di sisi lain, keluarga Cui benar-benar marah. Di aula keluarga Cui, Cui Yuan melirik sedih ke banyak tuan di depannya. Kali ini, keluarga Cui kehilangan terlalu banyak, dan kekuatan yang dangkal, sekarang keluarga Cui tidak lagi sebanding dengan keluarga Luo. Pemilik rumah. Ada tetua yang keluar dari retret. Seorang pelindung Dharma dari lapisan ketiga alam Daoyuan melangkah maju dan berkata, sekarang, apakah itu benar-benar mencapai tingkat kebangkitan banyak tetua? Ya. Cui Yuan menghela nafas dan berkata dalam hatinya keluarga yang kuat kehilangan hampir setengahnya, dan mereka harus bangun.
Para tetua ini adalah pembangkit tenaga Kaisar Realem senior yang selamat dari bencana setelah berlindung di perlombaan roh darah. Anda harus tahu bahwa Tuan Muda keluarga Cui dipenggal oleh Chen Ye, dan di hadapan kekuatan Ling Yi dan Sun, keluarga Cui tidak berani menggunakan kekuatan ini dengan santai. Tapi sekarang, hal besar telah terjadi pada keluarga Cui. Jika mereka tidak bangun, itu akan menjadi bencana. Bangunkan mereka, dan situasi akan berbalik. Keluarga Cui, melalui keluarga Huang, juga menyerah kepada 6 anggota klan roh darah di alam rahasia roh darah. Awalnya dialokasikan sesuai dengan kuota, mereka harus menyerahkan 2 kaisar yang kuat dalam 100 tahun untuk memasok klan roh darah untuk disembelih, yang juga mengarah pada fakta bahwa ada sangat sedikit kaisar yang kuat dalam keluarga mereka. Tetapi setelah mengandalkan perlombaan roh darah, Anda bisa mendapatkan pengecualian setiap 300 tahun, dan Anda dapat menyelamatkan 2 pembangkit tenaga kaisar senior realem yang dibudidayakan dalam 100 tahun itu dari pembunuhan. Keluarga Cui telah didirikan selama 900 tahun, dan pada tahun ke-3000, mereka bergabung dengan klan roh darah. Oleh karena itu, 4 kaisar dari alam senior kaisar telah dilestarikan, dan masing-masing pembangkit tenaga kaisar alam senior telah mencapai tingkat lapisan keempat surga. Budidaya seperti itu mungkin bukan masalah besar dalam keluarga yang lebih besar, tetapi di Dansu de Kota sudah menjadi pembangkit tenaga listrik kelas 1. Untuk menghindari diketahui dunia luar bahwa keluarga Cui telah berlindung di perlombaan roh darah, terutama Dansun itu. Oleh karena itu, bertahun-tahun yang lalu, keluarga Cui membiarkan 4 kaisar dari kerajaan bersembunyi di keluarga atas nama pengasingan, dan mengambil tindakan di saat krisis. Cui Yuan menghela nafas panjang, ketika putranya terbunuh, dia tidak pernah berpikir untuk meminta kaisar tersembunyi ini untuk mengambil tindakan. Sekarang, mereka harus melepaskannya. Patriark, itu tidak baik. Seorang pelindung hukum bergegas masuk. Mata Cui Yuan menyipit dan dia berkata dengan dingin, ada apa? Penjaga itu buru-buru berlutut, Patriark, keluarga Luo sudah mulai mengambil tindakan terhadap properti kita. Ledakan. Cui Yuan membanting meja dan berkata dengan marah, Luo Wuya, apakah menurutmu dengan Ye Jitian mendukungmu, kamu bisa melanggar hukum? Dia terdiam dan berkata, Ye Jitian, aku ingin kamu mati tanpa seluruh tubuh. Tepat ketika Cui Yuan sangat marah, aura yang tak tertandingi mengguncang seluruh ruangan. 4 pembangkit tenaga listrik teratas di retret keluarga Cui telah keluar. Ledakan. Dinding di belakang Cui Yuan langsung ditembus. Gelombang udara yang ganas mengalir keluar dari dalam. Dalam debu yang mengepul, 4 sosok menjulang. Apakah kamu pemilik rumah saat ini? Siapa namamu? Sekelompok 4 orang datang dari luar pintu, semuanya dipenuhi dengan Taoisme kuno, pipi berbintik-bintik mereka tidak tahu berapa usia mereka, dan mereka berdiri dengan jubah hitam, tampak seperti hantu dari 9 tempat terpencil, menyebabkan banyak dauyuan. Pembangkit tenaga listrik dunia menakutkan. 4 lelaki tua, 1 membawa pedang, 1 memegang pistol, dan sebuah kuali besar tergantung di belakang keduanya, dengan napas yang menakutkan, seperti iblis. Mereka adalah 4 pembangkit tenaga listrik kaisar senior realem yang dikumpulkan oleh keluarga Cui selama ratusan tahun. Lihat semua tetua, aku adalah kepala keluarga saat ini, Cui Yuan. 4 tetua, sekarang keluarga Cui saya dalam bahaya, seorang pria muda yang kuat bernama Ye Jitian datang dari kota Dangsu, dan dia mengalahkan seorang pria kuat keluarga Cui dengan beberapa pukulan, tidak hanya itu, setengah dari keluarga Cui saya semua kekuatan dihancurkan. Jadi, minta 4 tetua untuk mengambil tindakan, dan pastikan untuk membunuh bajingan ini. Salah satu tetua berhidung elang melangkah maju dengan pedang di kepalanya, dia adalah pemimpin dari keempatnya, bernama Cui Ming. Dia bertanya, untuk hal-hal tertentu, beritahu kami secara rinci. Ya, Penatua. Cui Yuan berani mengatakan tidak, dan menceritakan kejadian hari itu satu persatu. Setelah mengatakan itu, keempat tetua duduk di kursi mereka. Tatapan agung mereka membuat para ahli keluarga Cui di sekitarnya merasa tidak nyaman, seolah-olah mereka terjebak oleh 4 hantu, menakutkan. Adapun para biarawan di dunia raja virtual, mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk ke mata mereka. Setelah mendengar ini, Penatua Cui Ming merenung untuk waktu yang lama. Dia melirik Patriark dan beberapa tetua di depannya, dan bertanya, kamu mengatakan bahwa konferensi Pildao akan segera diadakan. Yang mulia Pil Xingtian dan yang lainnya adalah semua perencanaan. Ya, Cui Yuan mengangguk. Tunggu konferensi alkimia, lalu bunuh Ye Jitian. Cui Ming berkata dengan mata yang dalam, konferensi alkimia adalah konferensi yang diadakan oleh 5 alkemis utama dan 5 keluarga besar. 1 bulan sebelum konferensi, tidak mungkin ada konferensi alkimia. Kaisar skala besar. Duel para pembangkit tenaga listrik. Jika kita memasuki keluarga Luo bersama sekarang, maka Ling Yi dan Zun dan yang lainnya pasti akan mengambil tindakan. Pada saat itu akan berkembang menjadi pertempuran 5 dan Zun, atau Xingtian dan Zun akan mengambil tindakan.
Selama bertahun-tahun, Xing Tian dan Zun harus terjebak dalam tahap awal kerajaan Kaisar Zun, tetapi koneksinya sangat luas, kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Bab 1068. Hanya setelah konferensi Pil Dao selesai dan tindakannya diberitahukan kepada semua yang mulia Pil, kemudian ambil tindakan dan bunuh Ye Jitian dan keempat bawahannya. Cui Ming layak menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat batu tua. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan utama dan semua dan Zun. Apalagi dalam situasi saat ini, jika Anda tidak dapat membunuh musuh dengan tegas dan tegas seperti Ye Jitian, Anda pasti akan menyambut semua dan Zuns untuk mengambil tindakan. Pada saat itu tidak hanya akan menghancurkan Ye Jitian, tetapi berkembang menjadi pertarungan besar. Mungkinkah kita menahan nada seperti ini? Seorang wali dari keluarga Cui tidak bisa tidak berkata. Apa yang kita alami bukanlah Ye Jitian, tetapi Ling Yi dan Zun. Penatua Cui Ming berkata perlahan, akan ada konferensi dan Dao dalam 3 hari. Pada saat itu, selama konferensi dan Dao, Anda harus segera mengatur formasi. Dan lacak Ye Jitian. Ketika konferensi selesai, kami akan menembak langsung dan membunuh bajingan ini. Dia mengatakan ini di permukaan, tetapi dia berkata dalam hatinya kami tidak dapat mengungkapkan identitas kami di depan beberapa alkemis. Beberapa Pil Venerables semua tahu bahwa 600 tahun yang lalu, kami telah mati di tangan klan roh darah yang kuat. Sekarang setelah mereka membuat langkah lain, mereka pasti akan mengetahui bahwa mereka telah berlindung di perlombaan roh darah, dan akan sulit untuk menghadapinya pada saat itu. Oleh karena itu, ketika konferensi Pil Dao selesai, semua Pil Venerables tenang dan mundur, atau ketika kami sedang meramu pil, kami berempat mengambil tembakan yang menggelegar, dengan cepat membunuh Ye Jitian, dan kemudian kembali untuk melanjutkan mundur dan sembunyikan kami. Identitas. Baiklah. Aku masih tidak percaya bahwa kali ini aku tidak bisa membunuh bajingan Ye Jitian itu. Cui Yuan menjadi tenang dalam kemarahan dan melanjutkan, setelah membunuh bajingan ini Ye Jitian, aku ingin mencari bajingan kecil Chen Ye ini, yang berani membunuhnya. Anakku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tapi Cui Ming berkata Patriark, kami tidak akan mengurus urusan putramu. Kami hanya bertanggung jawab untuk membunuh Ye Jitian. Cui Yuan mengangguk tentu saja. Bahkan jika keempat tetua tidak bergerak, beberapa cara yang saya persiapkan sekarang sudah cukup untuk membunuh bajingan kecil Chen Ye. Chen Ye hanyalah seorang anak kecil di alam suci. Dia berani mengancamku saat itu. Aku ingin belajar dari klan roh darah dan merobeknya. Cui Ming dan tetua lainnya tidak menanggapi kata-kata Cui Yuan, tetapi sebaliknya berkata ayo turun dan bersiap untuk membunuh formasi Ye Jitian, konferensi dan Dao, kamu dapat melakukannya seperti biasa. Terima kasih empat tetua. Cui Yuan berdiri dan mengirim mereka secara langsung. Dari segi usia, keempat tetua ini adalah leluhurnya, jadi itu normal untuk mengirim mereka secara langsung. Keluarga Cui bersekongkol untuk membunuh Ye Jitian, dan pihak Dan Zun memiliki reaksi yang berbeda. Di Menara Dangsu, Pil Zun Lingyi memandang langit berbintang di kejauhan, bersinar sedikit, dan dari waktu ke waktu meteor melesat melintasi langit malam, saya tidak tahu, kemana anak itu pergi. Jangan khawatir, Lingyi. Dan Zun Baiwu duduk di samping sambil minum dan berkata sambil tersenyum, anak itu tidak mudah, jangan khawatir, mungkin dia akan kembali kali ini di konferensi dan Dao. Baiwu dan Zun, sebagai teman Lingyi dan Zun selama ribuan tahun, sering mengobrol dengan Lingyi dan Zun sambil minum anggur. Dua orang yang menjaga gerbang pagoda pilar masih menjaga gerbang, mereka telah mengambil beberapa pil limbah dari Yang Mulia Pil Roh 1. Lingyi dan menghela napas panjang, Chen Ye. Chen Ye, dia adalah murid senior Lin, dia akan baik-baik saja. Dan Zun, keluarga Luo memiliki sesuatu untuk dilaporkan di luar. Fang Lao masuk untuk melapor. Biarkan dia masuk. Lingyi dan Zun Qingmin menyesap anggur roh dan memandangi bintang-bintang di kejauhan. Temui Lingyi Pil Venerable. Baiwu Pil Venerable. Itu adalah pelindung Dharma Agung keluarga Luo yang sangat kuat, tapi dia sangat menghormati kedua Pil Venerables, dan tidak berani lancang. Pil Venerable Lingyi bertanya, ada apa denganmu datang ke Menara Dangsu untuk menemukanku? Di siang hari ini, seorang pria muda bernama Ye Jitian muncul. Aku tahu. Lingyi dan Zun memandang pelindung Dharma Agung keluarga Luo, matanya menjadi tajam, ledakan energi dari atasan mekar, dan secara bertahap menekan ke arah pelindung Dharma Agung, dengan suara yang dalam jika kamu berkata, kamu hanya untuk melaporkan masalah ini, maka kamu harus menanggung amarahku. Dan Zun. Anda dapat melihatnya jika Anda ingin melihatnya. Tidak. Ye Jitian itu tampaknya adalah kakak laki-laki Chen Ye. Wali keluarga Luo buru-buru berkata, membungkuk dan memeluk, tidak berani mengangkat tinjunya, hari ini, keluarga Luo kami mengundang Ye Jitian, dan Ye Jitian menanyakannya. Dari konferensi Pil Dao, dan mengatakan bahwa saudara junior Chen Ye akan datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Pil Dao. Wah!
Ling Yi dan Zun tiba-tiba berbalik, menatap pelindung besar keluarga Luo dengan ekspresi gembira, dan bertanya, apakah kamu yakin, Chen Ye ini adalah Chen Ye? Bukan orang dengan nama yang sama. Dikonfirmasi. Pelindung besar keluarga Luo berkata perlahan dengan kultivasi dan kekuatan tempur Ye Jitian, dia seharusnya tidak berbohong. Juga, Ye Jitian telah meninggalkan keluarga Luo. Sebelum saya pergi, saya meninggalkan kenang-kenangan Chen Ye, jadi pemiliknya mengirim saya untuk memberitahu Dan Zun. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Ling Yi dan Zun jatuh ke dalam perenungan, berpikir dalam hatinya ketika Chen Ye pergi sebulan yang lalu, dia baru saja memasuki alam suci. Kembali kali ini, paling banyak adalah dunia raja virtual. Apakah dia yakin akan melawan keluarga Cui? Ngomong-ngomong, Ye Jitian adalah kakak laki-lakinya. Jika kakak laki-laki yang begitu kuat menemaninya, dia pasti akan kembali. Setelah beberapa saat, Ling Yi dan Zun sangat gembira dan berkata oke, jika Chen Ye kembali, saya akan memberinya pil Bailing kuno ekstra di konferensi dan Dao, sehingga dia dapat meningkatkan kultivasinya. Selain itu, jika Anda bertemu Ye Jigat, bawakan aku pesan padanya, dan biarkan dia berhati-hati untuk menghukum Tian dan Zun. Xing Tian dan Zun, orang ini, akan bertindak ceroboh. Jika Ye Jitian tidak bisa melindungi adik laki-lakinya Chen Ye, aku akan melakukannya sendiri. Ling Yi dan Zun bisa dikatakan melindungi betis secara ekstrim. Murid dari dermawan, dia bahkan mempertaruhkan nyawa lamanya untuk menjaga Chen Ye tetap aman. Ya. Pelindung hebat keluarga Luo berhenti sejenak, lalu tersenyum dan berkata lalu Dan Zun, bagaimana Anda melihat bagaimana keluarga Cui dan Xing Tian dan Zun dapat menyelesaikannya? Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Pil Venerable Ling Yi berkata dengan jijik, saya secara alami akan mengirim seseorang untuk menangani beberapa hal. Terima kasih, Dan Zun. Setelah pelindung keluarga Luo pergi, Dan Zun Baiwu, sambil minum, memikirkan Chen Ye dan Ye Jitian, dan bergumam, yang satu kuat di Dan Dao, lemah dalam kekuatan, dan yang lainnya sangat kuat dalam kekuatan, bahkan sama seperti generasi yang lebih tua. Karakternya sebanding, tetapi Dan Dao mungkin lebih lemah. Dua saudara yang sangat kuat. Aku benar-benar tidak tahu senior itu, yang mengajariku. Kuncinya adalah bahwa Ye Jitian ini memiliki 4 jenius tak tertandingi dari surga tingkat 9 dari alam Dao Yuan sebagai bawahannya. Tampaknya tidak sederhana. Baginya, pembangkit tenaga listrik langit lapis ke-9 ranah Dao Yuan biasa bukanlah hal yang luar biasa. Tapi jenius tak tertandingi dari lapisan ke-9 dari alam sumber ini sangat mudah, tetapi berbeda. Dimungkinkan juga untuk berkultivasi ke lapisan ke-6 dan ke-7 dari alam kaisar di masa depan. Jenius seperti itu bersedia menjadi milik Ye Jitian. Bawahan, Ye Jitian pasti ada sesuatu yang jauh melampaui biksu biasa. Apakah dari mana? Pasti ada peluang besar di balik Ye Killing Heaven ini. Kesempatan ini bahkan menyangkut masa depannya. Pada saat ini, ada jejak keserakahan yang mendalam di mata Dan Zun Baiwu. Tapi keserakahan ini cepat berlalu. Tidak diperhatikan oleh Ling Yi dan Zun. Bab 1069. Pada saat ini, di suatu tempat di gedung tinggi di kota Dangsu. Di ruang pribadi Presiden, Chen Ye, Huang Zhantian dan yang lainnya tinggal di dalamnya. Chen Ye bertanya, apakah orang-orang yang mengikuti Anda telah diselesaikan? Tuan, semuanya telah terpecahkan. Tidak ada yang tahu lagi, kita memasuki gedung ini. Huang Zhantian melaporkan. Chen Ye mengangguk, diam-diam melepaskan topengnya, dan kembali ke keadaan Chen Ye dari Ye Xitian. Pada saat yang sama, napas di tubuhnya juga pulih sepenuhnya, tidak lagi muncul kembali seperti napas iblis yang menentukan, tetapi napas yang lebih tenang. Huang Zhantian, Wanyan Pojun dan yang lainnya melihat semua ini dan benar-benar terpana. Dari awal dunia rahasia roh darah, pemuda sebelum mereka bertemu melepas topengnya. Jadi saya sama sekali tidak tahu seperti apa Chen Ye. Tapi di depan mereka benar-benar melihat penampilan Tuan Chen Ye. Mereka semua telah melihat foto Chen Ye di rumah Luo, mengapa Chen Ye dan tuannya sangat mirip. Tidak, itu persis sama. Huang Zhantian bertanya, Tuan, apakah Anda? Chen Ye yang dikatakan keluarga Luo. Tentu saja, Chen Ye tidak menyembunyikannya. Bagaimanapun, dia menandatangani kontrak dengan mereka berempat. Jika mereka berempat memiliki niat sedikit pun untuk mengkhianati, jiwa mereka akan dibakar oleh api. Mengetahui identitas mereka adalah bukan masalah besar. Saya Chen Ye, dan pada saat yang sama, saya juga Ye Jitian. Mendesis. Mereka berempat menarik napas dalam-dalam, dan Huang Wugun bertanya, Tuan, orang lain di Kunlun Su tidak tahu identitas Anda. Chen Ye mengangguk, memberitahu mereka untuk tidak berbicara, dan berkata, di masa depan, saya masih membutuhkan identitas Ye Jitian. Di konferensi Dan Dao, Anda mengatakan bahwa Ye Jitian meminta Anda untuk mengikuti saya, itu saja.
Aku akan menunggu untuk mengerti. Permisi Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Huang Zantian. Chen Ye menatap pemandangan di luar jendela, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan ringan, tunggu saja konferensi dan Dao dalam 3 hari. Pada saat yang sama, tempat yang misterius. Ada darah di sekitar sini, dan langit penuh dengan sentuhan darah. Matahari yang terik dan bulan darah menggantung tinggi di langit pada saat yang bersamaan. Lebih penting lagi, aura di sini sangat kaya. Jauh lebih banyak dari waktu imajiner Kunlun. Setelah Anda berlatih di sini, itu pasti akan memiliki efek yang sangat menakutkan. Jika Chen Ye ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa tempat ini sangat mirip dengan ranah rahasia roh darah. Dan di gedung yang sangat tua di sini. Sebuah batu spiritual besar di luar gedung diukir dengan 3 karakter besar semangat dan kekuatan. Ras roh darah. Ini adalah wilayah di mana perlombaan roh darah telah bercokol selama ribuan tahun, dan ini juga merupakan tempat kelahiran banyak kekuatan perlombaan roh darah. Di kedalaman gedung, ada formasi yang sangat menakutkan. Pembangkit tenaga mengerikan yang tak terhitung jumlahnya duduk bersila, menyerap energi spiritual surga dan bumi. Ada pilar batu bulat besar di tengah-tengah pembangkit tenaga listrik ini. Di atas pilar batu itu duduk seorang lelaki tua kurus. Pria tua itu memiliki rambut abu-abu dan janggut panjang, memancarkan sajak dao yang kuat ke seluruh tubuhnya. Bahkan ada jimat yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi seluruh tubuh. Matanya tertutup, dan ada cahaya merah di antara alisnya. Ini seperti mata ketiga. Jika Chen Ye ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa lampu merah di antara alis lelaki tua itu sangat mirip dengan kondisi di antara alisnya. Hanya saja yang dia komunikasikan di antara alisnya adalah Zhou Yuhel. Dan dahi lelaki tua ini adalah tempat terlarang untuk berkomunikasi dengan ras roh darah. Seluruh dunia menjadi sangat sunyi karena begitu banyak pria kuat. Tiba-tiba, embusan angin berputar, dan mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka. Seteguk darah menyembur keluar. Banyak orang kuat di antara hadirin secara alami merasakan sesuatu, dan banyak mata terbuka. Ngeri, takut, khawatir. Tuan, Tuan, ada apa denganmu? Tuan, Anda telah mundur selama 1000 tahun, apakah Anda keluar lebih awal? Suara yang tak terhitung jumlahnya bergema. Dapat dilihat betapa pentingnya lelaki tua itu di hati kelompok pembangkit tenaga roh darah ini. Dan lelaki tua itu sama sekali tidak peduli dengan semua yang ada di sekitarnya, wajahnya sangat gelap, bahkan penuh amarah. Darahnya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Siapa itu? Siapa yang berani membunuh klan roh darah yang aku atur di pesawat bawah? Siapa ini? Sampah Kunlunsu itu, yang memenuhi syarat untuk membiarkan 6 orang jatuh pada saat yang sama. Mengapa ada sensasi kesemutan di antara dahiku? Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi pada perlombaan roh darah? Mata marah lelaki tua itu menjadi semakin gelisah. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan jari-jarinya mengatup untuk memadatkan gambar. Dan dalam gambar, itu adalah pilar batu kuno. Rantai berlumuran darah ini melilit setiap pilar batu. Dan di bawah rantai itu ada kekuatan besar yang tertidur lelap. Ratusan kursi. Itu adalah kekuatan besar yang terperangkap di kuburan reinkarnasi. Luo Yuntian, Chen Qingchang, Slater Dao Jun, Chang Haiping, Chen Tianli, Duan Leiren, Indestruction Lord, Lin Qingxuan, Moninger, dan Blood Seven Knights semuanya ada di antara mereka. Melihat bahwa orang-orang yang terperangkap ini tidak memiliki fluktuasi, lelaki tua itu perlahan menghela nafas tidak apa-apa. Hilangnya salah satu dari orang-orang ini adalah masalah besar baginya. Bahkan mungkin membuat roh darah menghilang selamanya. Tiba-tiba, mata lelaki tua itu menyipit, dan matanya yang sedingin es jatuh. Sebuah suara tua terdengar ada situasi di Kunlun, dan 6 anggota klan meninggal secara misterius. Saya ingin tahu, berapa lama sampai 100 tahun? Salah satu pria parubaya berjalan keluar dari kerumunan, berlutut di bawah lelaki tua itu, dan berkata dengan hormat, Tuan Qi, masih setahun lagi. Hanya saja bumi tempat Kunlunsu berada adalah pesawat bela diri tingkat rendah. Selama bertahun-tahun, semut-semut itu telah kami hampir menghabiskan sumber daya kultivasi kami, dan tidak pasti apakah ada ribuan orang yang benar-benar memasuki alam senior kaisar, bagaimana ini bisa terjadi. Juga, kecuali untuk beberapa klan dan kekuatan Kunlunsu yang memiliki hubungan dengan kita, seharusnya tidak ada roh darah di sana. Mendengar ini, lelaki tua itu mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan lelaki parubaya itu berubah menjadi kabut darah di tempat. Aku tidak suka orang meragukanku, dan karena itu masalahnya, kamu tidak berhak untuk tinggal. Melihat kemarahan tuannya, wajah semua orang menjadi pucat. Suasana tidak berani mengambil napas. Pria tua itu menatap kerumunan dengan merendahkan,
meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan membuat keputusan tegas. Meskipun masih ada 1 tahun, tetapi kali ini saya selalu merasa bahwa Kunlun tidak benar, seolah-olah ada variabel yang sangat besar, Penatua Wei. Saya tidak sabar menunggu 1 tahun, Anda dapat mengambil beberapa roh darah untuk pergi ke sana. Pertama, periksa Kunlun, tanah sampah. Selidiki penyebab kematian suku roh darah. Tidak peduli apa, kamu harus membawa kembali kepala orang yang melakukannya. Sebuah suara dingin terdengar. Ya. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ini keluar, mengangguk, bukan omong kosong, dia langsung mengangguk ke beberapa pria kuat, dan menghilang sepenuhnya. Setelah Penatua Wei menghilang, lelaki tua itu melihat ke langit dan sedikit menggerakkan jari-jarinya bintang-bintang benar-benar berputar, apakah orang legendaris yang mengendalikan reinkarnasi akan segera keluar? Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan itu. Lakukan dengan Kunlun Su. Saya harap ini lebih dari saya. Saya berpikir tentang Chen Ye secara alami tidak tahu tentang masalah klan roh darah. Dalam beberapa hari terakhir, satu-satunya hal yang dia lakukan adalah mempelajari Dan Dao. Setelah memasuki ranah Dao Yuan, kendalinya atas Dan Dao bahkan lebih menakutkan. Ditambah dengan beberapa hal yang diperoleh dari kuil rumput suci, Chen Ye Dan Dao sangat kuat. Bab 1070. 3 hari kemudian, Kunlun kosong, dan konferensi Dan Dao diadakan secara normal. 5 Dan Zun dan 5 keluarga berkumpul, terletak di pusat kota Dangsu, dan membangun arena besar, yang panjangnya 1000 meter dan lebar 100 meter, umumnya tingginya setengah zang, panjang dan lebarnya 1 meter, dan bentuknya mirip dengan tanggul ding berkaki 3. Ada sebanyak 30 kuali seperti ini. Di depan, ada kuali perunggu dengan tinggi, lebar, dan panjang 10 kaki. Ini memancarkan kekuatan spiritual, sederhana dan penuh dengan Taoisme, misterius dan mulia. Cukup untuk menekan 30 danding yang tersisa. Di kiri dan kanan arena, ada 5 alkemis utama dan 5 kepala klan. Ling Yi dan Zun berdiri, mengenakan jubah hijau, menatap ribuan penonton di sekitar arena, dan melambaikan gelombang suara seperti puing-puing emas, dan bergegas keluar seperti ombak, menghidupkan ribuan penonton. Terpaksa mundur puluhan langkah. Dia mengangguk puas dan berkata, jarak ini hampir sama. Hari ini adalah konferensi Dan Dao, dan itu bukan arena seni bela diri. Apa yang kamu lakukan begitu dekat? Apakah kamu ingin menipu para kontestan? Suara tumpul memiliki kekuatan tak terbatas, mencapai telinga semua orang. Dalam sekejap, ribuan orang menundukkan kepala mereka satu demi satu, tidak berani melihat langsung ke Ling Yi dan Zun, dan diam-diam mundur beberapa langkah, meninggalkan ruang terbuka. Masa menantikan konferensi pil Dao, karena para alkemis di konferensi pil Dao akan menjual pil di tempat setelah alkimia selesai dan kualitasnya diidentifikasi oleh 5 alkemis utama. Meskipun ini adalah seorang alkemis muda, tetapi bagaimanapun juga, perlu untuk memperbaiki eliksir untuk meningkatkan keterampilan, yang secara alami akan membuat orang banyak bersemangat. Konferensi pil Dao, karena patung Dewa Pil dihancurkan terakhir kali, Dewa akan menjadi wasit utama. Sekarang, konferensi Dan Dao secara resmi dimulai. Ling Yi dan Zun melihat Chen Ye berdiri di tengah kerumunan, dan senyum terbentuk di sudut bibirnya, dan kemudian berkata konferensi Dan Dao ini, Dewa akan memurnikan satu lagi Bai Ling dan kuno, yang akan dipilih dari orang-orang hadir. Satu orang menganugerahkan. Apa? Luo Wuya menatap Ling Yi Pil Venerate dengan heran, dan menghitung, dulu ada 5 Bai Ling Pil kuno, tapi sekarang ada 6. Mengambil satu di lantai 5 dari Void King Realm sudah cukup untuk menjadi pembangkit tenaga listrik Dao Yuan Realm. 6 burung purba. Cukup untuk melemparkan 6 alam Dao Yuan. Bahkan jika tidak termasuk 2 hadiah yang diberikan kepada kepala alkemis, 4 lainnya sudah cukup untuk menempa 4 penguasa alam Dao Yuan. Alam Dao Yuan. Di alam rahasia roh darah, itu bukan tuan yang sangat besar, tetapi di kota Dangsu, pembangkit tenaga listrik Kaisar Senior Realm pada dasarnya adalah dunia pembangkit tenaga listrik Dao Yuan Realm. Keluarga besar Luo dan keluarga Cui telah melewati ratusan tahun. Curah hujan, hanya ada 30 atau 40 pembangkit tenaga listrik ranah Dao Yuan. Konferensi pil Dao ini. 30 alkemis muda perlu memperbaiki salah satu pil Bai Ling kuno, pil Wuling, pil api, pil air, dan pil kuning surgawi. Ada batas waktu 3 jam untuk melepaskan pil, dan kemudian jumlah dan kualitas pil akan digunakan untuk membedakan peringkat. Ling Yi dan Zun berhenti sejenak, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba cahaya matahari ungu berubah menjadi lautan luas, menyapu langit, memecahkan awan, mendarat, dan terletak di atas gedung 100 lantai, menghantam sebuah langit lapisan kelima Dao Yuan Realm pria berbaju hitam. Cahaya ungu menghantam langit, mengenai gedung-gedung tinggi, menyebabkan banyak gedung-gedung tinggi di sekitarnya bergetar. Tepuk. Pria berbaju hitam itu meledak, berubah menjadi potongan daging dan jatuh.
Pil Venerable Ling Yi mengumpulkan keterampilannya, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya seperti es di bulan ke-12, dan tubuhnya dipenuhi dengan aura dingin. Sebagai seseorang yang diam-diam ingin mencuri prestasi seorang alkemis, mereka akan melakukannya semua terbunuh. Setiap kali seorang alkemis membuat alkimia, akan selalu ada beberapa orang miskin, mengandalkan kultivasi mereka untuk secara paksa merebut pil obat. Bagi mereka yang telah meminum pil, Ling Yi Pil Venerable selalu membunuh mereka secara langsung. Ling Yi Pil Venerable berkata lagi, yang perlu saya katakan kepada Anda adalah bahwa Fire Pill, Water Pill, dan Heavenly Yellow Pill semuanya adalah pil spiritual kelas 7. Tidak peduli seberapa bagus kualitasnya, tidak peduli berapa banyak pil yang diproduksi, mereka tidak bisa masuk peringkat 5 besar. Wu Lingdan adalah pil spiritual kelas 8, dan kemanjurannya setengah dari pil Bailing kuno. Pil Bailing kuno adalah pil roh kelas 9. Jika hanya satu orang yang memurnikannya, dia akan dianggap sebagai kepala alkemis. Bahkan jika seseorang memurnikan 12 pil pencerahan kualitas tertinggi, dia hanya bisa menjadi yang kedua. Tidak peduli berapa banyak eliksir peringkat 8, itu tidak sebagus eliksir peringkat 9. Oleh karena itu, menyempurnakan Bailing dan kuno adalah kuncinya. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah ramuan yang dapat membuat tahap Raja Void 5 lapisan surga dan langsung memasuki tahap Daoyuan, betapa mudahnya untuk memperbaikinya. Sekarang, 30 alkemis muda diundang ke arena. Setelah Ling Yi dan Zun selesai berbicara, dia melambaikan cahaya kemerahan, dan awan lembut berubah menjadi tangga awan, menghubungkan tanah ke arena setinggi 100 meter. Sebagian besar dari 30 alkemis muda berusia remaja dan 30-an, termasuk Chen Ye, Cui Yue, Ruohan, Luo Fang, dan lainnya. Cui Yue tidak berharap Chen Ye datang, dan nyala api keluar dari matanya. Keluarga Cui dan Chen Ye telah lama berbagi perseteruan mereka. Tidak peduli apa, kali ini, Chen Ye pasti akan membayar harganya. Namun, Cui Yue segera merasakan tatapan Ling sekali Zun, dan dengan cepat menahan niat membunuh, memikirkan tangga awan dan pergi. Semua orang menginjak tangga awan bersama-sama, naik selangkah demi selangkah, tangga 100 meter, dibagi menjadi 33 langkah. Suara mendesing. Chen Ye berjalan selangkah demi selangkah, dan merasa bahwa energi darah di tubuhnya dibaptis oleh tangga awan. Awan mengalir keluar dengan elegan, berlama-lama di sekitar Chen Ye, mengaktifkan darah dan darah kulit, api alkimia di tubuh diambil oleh awan dan dibakar, dan meridian dan tulang juga terkena dampak. Dengan kesulitan ini, apakah kamu ingin membuatku tersandung? Membubarkan. Chen Ye menyesuaikan kekuatannya, langsung menekan api di tubuhnya, dan bahkan meninju awan di sekitarnya. Dia melangkah, dan segera mencapai tingkat ke-20. Saat dia naik, kekuatan awan menjadi semakin kuat. Kuat, tapi masih sulit untuk menghentikan Chen Ye. Sial, bagaimana tubuh Chen Ye melakukannya? Di bawah tekanan awan, dia masih berjalan sangat cepat. Cui Yue menggertakkan giginya, berkeringat deras di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya terbakar dengan api yang menyala-nyala, membanting ke seluruh bagian tubuhnya. Dia tinggal di langkah ke-17, merasa bahwa setiap kali dia mengambil langkah, rasa sakit di sekujur tubuhnya berlipat ganda, dan ketika dia menatap Chen Ye yang lebih tinggi, bajingan sialan, sangat cepat. Chen Ye terlalu cepat. Sudah hampir waktunya untuk melangkah kering. Luo Fang tersentak dan menatap Chen Ye di atas dengan terkejut, setiap langkah, dampak pada meridian pada tubuh berlipat ganda. Itu tidak hanya menguji tubuh fisik, tetapi juga menguji api merah di tubuh, rasa sakitnya seperti 10.000 semut menggerogoti. Secara umum, Chen Ye bisa naik begitu cepat. Terakhir kali, Chen Ye tidak hanya mencapai alkemis tingkat virtual. Mengapa Anda berjalan begitu cepat di tangga awan kali ini? Mungkinkah tubuh fisiknya telah mengalami transformasi?